Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Bayhaqi dari kelas 1C Prodi PAI akan membacakan tentang Front Pembela Islam atau FPI. Tugas dari Bapak Fikri Farihin selaku dosen mengampu Aswaja, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. 1. Sekilas tentang FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 atau tanggal 24 Rabiul Tsani 1419 Hijriah di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat di selatan Jakarta oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh dan aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik bin Syihab LC. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana disebutkan oleh organisasi tersebut antara lain: 1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. 2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. 3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh laskar paramiliternya, yakni Laskar Pembela Islam. Walaupun di samping aksi-aksi kontroversial tersebut, FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh. Menurut kalangan yang kontra, walaupun FPI membawa nama-nama Islam, pada kenyataannya tindakan mereka bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islami, bahkan tidak jarang menjurus ke vandalisme. Sedangkan menurut pengurus FPI, tindakan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang tidak memahami prosedur standar FPI. 2. Ajaran dan dasar berpikir. Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berpikir organisasi atau visi bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara kafah di segenap sektor kehidupan dengan tujuan menciptakan umat solihat yang hidup dalam baldatun thayyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Amar ma'ruf nahi munkar ala FPI. Sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut risalah tersebut, amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara dan hukum akal. Meskipun memiliki berbagai program, misalnya dalam bidang sosial, aksi FPI yang paling kentara adalah penerapan nahi munkar. Seperti dilaporkan media, aksi mereka banyak yang berakhir rusuh dan anarkis. Kenyataan ini mengandung berbagai komentar baik yang pro maupun yang kontra dengan tindakan FPI. Sedangkan di sisi lain, pihak FPI meyakini apa yang mereka lakukan dibenarkan oleh syariat, yakni dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Mereka memiliki metode dan strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mereka juga memberikan penjelasan dengan disertai dalil dan argumen untuk membenarkan pendapatnya. Dalam mencapai tujuan amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajar dengan hikmah, kebijaksanaan, lemah lembut, memberi mauzihah hasanah.
atau nasihat yang baik dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan nahi mungkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah, menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka nahi mungkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Pertama, dalam ayat di atas disebutkan yad'una ilal khairi. Kalimat ini menyebutkan dakwah. Kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menjalankan tentang amal ma'ruf. Ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, yang menyebutkan nahi munkar. Terkait dakwah, metode yang digunakan harus lembut karena Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Menurut FPI, ayat di atas adalah ayat dakwah, bukan ayat nahi mungkar. Menurut mereka, orang terkadang salah kaprah, di mana ayat dakwah dianggap sebagai dalil nahi mungkar, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa metode nahi mungkar harus lembut. Selain dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, terdapat lagi ayat yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut, yakni ayat-ayat tentang perang. FPI melihat berbagai macam kemungkaran seperti peredaran narkoba, perjudian, film-film porno di Indonesia saat ini bukan lagi sebagai kemaksiatan individual, tapi sudah menjadi kemaksiatan struktural. Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizik bin Syihab mengatakan, kalau kemungkaran individual orang melakukan maksiat baik yang berkenaan dengan narkoba, judi, VCD porno, dan sebagainya tidak terlalu sulit kita menghadapinya. Insya Allah lewat dakwah, lewat tabligh, lewat pengajian-pengajian itu semua bisa diatasi dengan baik. Tapi yang jadi persoalan, kemungkaran di Indonesia saat ini sudah menjadi kemaksiatan struktural. Mereka punya sistem dan Godfather yang mengendalikan itu semua. Jaringannya menggurita masuk ke yudikatif, eksekutif, legislatif, masuk juga ke elemen-elemen penegak hukum. Jadi kemungkaran ini sudah betul-betul menjadi kemungkaran struktural. Jangan kaget kalau ada bandar narkoba seminggu sudah bebas. Karena itulah dalam menghadapi kemungkaran dan kemaksiatan yang sudah terstruktural ini, FPI melancarkan strategi perang karena kemungkaran tersebut dinilai sebagai senjata perang oleh pihak musuh. Habib Rizik beralasan, bahkan yang lebih berbahaya, pornografi, perjudian, narkoba di Indonesia ternyata bukan hanya kemaksiatan struktural. Lebih baik itu sudah bisa dijadikan senjata perang. Jadi sebetulnya kita saat ini sedang diserang. Kita dibom oleh negara-negara yang menginginkan liberalisasi dan kebebasan di Indonesia. Kita diserang dengan bom maksiat. Tahun 70-an kita negara transit narkoba. Tiba-tiba tahun 80-an kita jadi negara konsumen. Tahun 90-an tahu-tahu kita berubah jadi negara produsen yang menarik. Ketika digebrek dan ditangkap mulai jadi pemilik operator pelaksana, ternyata banyak yang bukan orang Indonesia. Narkoba itu dijual dengan harga murah yang tidak masuk di akal. VCD porno dijual dengan harga murah. Kenapa? Mereka bukan untuk cari duit. Mereka mau rusak moral. Inilah dahsyatnya bom-bom maksiat yang dilancarkan oleh musuh-musuh kita. Ini tadi yang saya katakan, ini perang. Kemaksiatan sudah dijadikan alat perang. Itulah karenanya aktivis FPI di seluruh Indonesia, manakala menggerebek gudang narkoba atau VCD porno, saat di tangan mereka ada VCD porno atau narkoba, yang mereka lihat ini bukan sekedar VCD porno atau narkoba, tapi ini adalah amunisi yang ditembakkan oleh musuh ke rumah-rumah orang Islam. Karena aktivis melihatnya perangnya kami lakukan dengan perang, kita bakar, kita hancurkan.
Dalam perkembangannya, ada perbedaan pola respon FPI terhadap permasalahan kemungkaran yang terjadi. Penekanan strategi aksi juga berbeda-beda. Secara umum, strategi FPI dalam merespon kemungkaran terutama yang berkaitan dengan penyakit masyarakat sangat bergantung pada kondisi lokasi terjadinya kemungkaran tersebut. Jika masyarakat sekitar mendukung kemungkaran tersebut, FPI akan menggunakan cara persuasif melalui penggunaan metode pengajian atau tabligh akbar. Dengan pengajian atau tabligh akbar tersebut, FPI berharap terjadi perubahan paradigma masyarakat dari mendukung maksiat ke menolak masyarakat. Namun jika tempat maksiat itu ternyata meresahkan warga sekitar dan banyak yang dilindungi oleh preman terorganisir atau malah ada oknum aparat yang ikut melindungi, maka kami biasanya melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian agar polisi bisa bersifat proaktif. Jika sampai waktu yang kami minta belum ada tindakan apapun juga dari kepolisian, kami melayangkan surat kembali mendesak agar aparat segera turun tangan. Ini kami lakukan sampai 3 kali. Namun jika aparat ternyata diam terus, tidak menunjukkan itikad baik untuk menyikat kemaksiatan, maka FPI pun segera mengirim surat pemberitahuan bahwa FPI akan mengirim laskarnya ke tempat tersebut untuk membantu tugas kepolisian. Ini semata-mata kami lakukan karena polisi tidak bertindak. Setelah melalui investigasi, tempat-tempat tersebut terbukti disalahgunakan atau digunakan sebagai tempat kemungkaran. FPI akan melayangkan surat peringatan baik kepada pemilik usaha maupun kepolisian terdekat. Mereka diberi deadline jika sampai pada waktu yang telah disebutkan belum ada tindakan baik dari pemilik usaha maupun kepolisian, baru FPI akan melakukan sweeping atau penggerebekan. Perbedaan metode dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti telah dijelaskan, menurut FPI, dakwah harus lembut, amar ma'ruf harus tegas, nahi munkar harus keras. Kesimpulan bahwa dakwah harus lembut diambil dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sedang secara umum, makna keras mencakup berbagai aspek dan bentuknya, berupa intonasi suara yang kasar dalam dakwah bil lisan, pilihan kata-kata yang nyelekit dalam tulisan atau dakwah bir risalah, ataupun dalam manifestasi tindakan yang terkesan anarkis dalam dakwah bil al-hal. Demikian pula makna yang menyejukkan mencakup intonasi. Apabila yang dimaksud keras adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pendahuluan di atas, maka penulis belum pernah menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran atau satu hadis pun yang sahih dan mutawatir yang mencontohkannya. Tetapi apabila yang dimaksud keras itu tegas dalam dakwah bil lisan, bil hal atau bil risalah, maka akan ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ah فأزره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات minhum maghfiratan wa ajran azima. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah, tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Mengenai sikap keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap orang mukmin, setidaknya ada satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dihendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Mengenai sifat keras terhadap orang-orang kafir ini, As-Sabuni menjelaskan, yaitu keras terhadap orang-orang yang menentang Islam, dan yang demikian itu karena memang sudah diperintahkan Allah kepada mereka. Begitu kerasnya sehingga orang-orang mukmin itu menjaga diri dari busana mereka, bahkan enggan menyentuh badan mereka. Sementara sifat persaudaraan dan kasih sayang itu digambarkan ketika salah satu di antara mereka bertemu yang lain. Mereka saling berjabat tangan dan berpelukan. Ibnu Katsir menjelaskan, inilah sifat orang mukmin yang sempurna, yaitu bertawaduk terhadap saudaranya dan keras terhadap musuh dan lawannya. Mengenai sifat keras terhadap orang kafir ini, As-Sabuni menjelaskan, itu keras terhadap orang-orang yang menentang Islam. Yang demikian itu karena memang sudah diperintahkan Allah kepada mereka. Begitu kerasnya sehingga orang-orang mukmin itu menjaga diri dari busana mereka, maka enggan menyentuh badan mereka. Sementara sifat persaudaraan dan kasih sayang itu digambarkan ketika salah satu di antara mereka bertemu yang lain. Mereka saling berjabat tangan dan berpelukan. Ibnu Katsir menjelaskan, inilah sifat orang mukmin sebenarnya, yaitu bertawaduk terhadap saudaranya dan keras terhadap musuh dan lawannya. Pertanyaan apa yang sungguh Allah akan bertanya pada kiamat, sampai pada pertanyaan apa yang menghalangimu untuk mengingkari kemungkaran saat engkau melihatnya. Apabila Allah mendiktekan hujah pada seorang hamba, maka ia berkata, ya Tuhanku, saya mengharap rahmat-Mu dan saya takut kepada manusia. Dalam riwayat lain disebutkan, aku lebih berhak engkau takuti. Kapan aktivitas dakwah dengan metode keras dapat dilakukan, dan bagaimana caranya metode dakwah yang keras atau tegas dapat digunakan bila memenuhi syarat yang rambu-rambu berikut ini. 1. Untuk menjaga kemungkaran. Jika memiliki posisi kuat, umat Islam bisa menjaga kehormatan dan harta dari gangguan dan kezaliman kafir. Bahkan jika yang berniat jahat tersebut
saudara sama muslim, maka saudaranya yang lain wajib mencegahnya. Imam Muslim meriwayatkan seandainya dari Abu Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka hendaklah mengubahnya dengan lisannya. Bila tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan hatinya. Dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. 2. Dakwah Islam dihalangi. Apabila dakwah Islam dihalangi atau kaum muslimin dizalimi, maka kaum muslimin diizinkan berdakwah atau mempertahankan jalannya dakwah dengan cara yang semisal. Sebagai contohnya adalah perang-perang yang dijalankan Rasulullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Selain bertindak tegas untuk membela diri untuk membela diri dan menjamin kelangsungan dakwah Islam, dakwah dengan tegas juga bisa diberlakukan dengan lisan ataupun tulisan, yaitu dengan membantah berbagai tuduhan atas Islam yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara mendustakannya dan menampakkan cacat serta kebatilannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada seorang yang melakukan kemaksiatan di tengah umat di mana mereka mampu mengubah kemungkarannya, tapi mereka enggan mengubahnya, kecuali Allah akan menurunkan azabnya sebelum mereka mati. Dalam hadis lain yang artinya, demi zat yang aku berada dalam genggamannya, perintahkanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran, atau Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya, namun tidak akan dikabulkannya. Umat Islam menjadi umat terbaik yang pernah ada di muka bumi karena kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya benar-benar terjamin. Islam mewajibkan nahi mungkar, melarang kemungkaran terhadap segala perilaku yang membahayakan Islam dan manusia. Amanat untuk mengajak kepada kebaikan dan dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim. Jika umat Islam meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka tidak lagi memiliki keistimewaan sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Islam juga menilai bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan tanggung jawab kolektif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Maksud dari tanggung jawab kolektif adalah jika kemungkaran terjadi namun tidak ada yang berusaha melarangnya, maka Allah SWT akan memberi saksi kepada semua umat, kepada yang melakukan kemungkaran itu karena perilakunya, dan kepada yang tidak melakukan kemungkaran karena sikapnya yang pasif dan diam. Namun betapapun tegahnya umat Islam harus mendakwahkan Islam, mereka harus tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dan tetap prinsip pada ayat idfa' billati hiya ahsan, artinya tolaklah dengan cara yang baik. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34.
Dengan demikian, upaya persuasif dan penuh kelembutan merupakan strategi dakwah. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan dengan lembut maupun tegas atau keras. Namun sejatinya ada beda antara metodologi dakwah dan metodologi pemerintahan yang akan menjauhkan umat dari segala kerancuan dan ambiguitas antara keduanya. Suatu hal yang sering membawa juru dakwah dan umat yang meyakini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar serta pemerintah ke dalam kekacauan berpikir dan sikap tentang posisi tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini diperjelas oleh penafsiran bahwa yang dimaksud dengan lafaz falyughayyir biyadih, maka hendaklah mengubah kemungkaran atau itu dengan tangannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di atas adalah mengubah kemungkaran dengan kuasaannya. Dengan kata lain, hal itu adalah wewenang pemerintah, bukan milisi bentukan rakyat. Namun dimanapun milisi akan muncul ketika negara lemah. Logikanya sederhana, karena masyarakat merasa terancam, sementara negara atau pemerintah tidak bisa melindungi warga. Sejarah Indonesia mencatat negara ini juga dimerdekakan oleh milisi. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia sendiri adalah gabungan dari milisi. Hal itu terjadi karena negara dan pemerintah kala itu belum membentuk alias kekuatan biyadihi, masih lemah. Dalam hal ini, rupanya FPI juga telah menilai negara saat ini lemah, karena meski sudah diberi laporan tentang adanya kemungkaran, tidak ada tindakan real untuk penumpasnya. Padahal apabila masing-masing memahami porsi dan tugasnya, kerancuan wewenang seperti ini tidak akan terjadi. Dengan kata lain, idealnya terdapat job description yang jelas antara juru dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan pemerintah, dengan tujuan agar tidak terjadi kericuhan dan konflik horizontal di tengah masyarakat, karena bagaimanapun nahi mungkar memiliki risiko yang lebih besar daripada dakwah atau amar ma'ruf. Sekian dari saya membacakan tentang FPI, Front Pembela Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.